Cara menampilkan layar HP ke laptop ataupun komputer menggunakan kabel USB. Sebenarnya video ini pernah saya bahas dulu sekali ya. Kalau nggak salah di SCRCPY yang versi 1.3 atau versi berapa lupa lagi. Sekitar versi tersebutannya. Tetapi yang saya bahas dulu itu masih banyak kekurangannya ya. Dan sekarang kita akan bahas versi yang SCRCPY versi 4.0 yang sudah banyak fitur tambahannya yang terbaru. Oke, bagaimana cara menghubungkan layar ponsel kita ke laptop ataupun ke PC? Langkah pertama, teman-teman setting dulu untuk di HP-nya. Silakan masuk ke pengaturan, cari saja menu pengaturan ya. Lalu pilih tentang ponsel ataupun about ponsel ya. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya tinggal sesuaikan, cari saja tentang ponsel ya. Kemudian cari untuk nomor bentukan ya. Teman-teman silahkan nomor bentukan tekan sampai 7 kali ya. Tekan-tekan saja. Nah, kebetulan saya pakai pin, saya isi pin dulu. Oke, sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kalau sudah muncul tulisan seperti itu, kita back, cari ke sistem. Kebetulan di sini saya sistemnya ada di paling bawah ya. Nah, ada di paling bawah. Kemudian scroll cari opsi pengembang. Kebetulan di sini opsi pengembangnya ada di paling bawah. Selanjutnya kita aktifkan USB debuggingnya. Oke, lalu izinkan debug USB ya. Teman-teman perhatikan yang debug USB ya. Pastikan aktifkan hal tersebut. Oke, sudah pengaturan di ponsel sudah selesai. Untuk memastikan koneksi terhubung dengan baik ke komputer, teman-teman di start menu di sini klik kanan, lalu pilih device manager ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada opsi ADB. Silahkan hubungkan ponsel teman-teman menggunakan kabel USB ke laptop ataupun PC teman-teman. Oke, di sini sudah terhubung. Langkah selanjutnya kita membutuhkan software tunggal untuk menjalankan mirroringnya. Teman-teman ketik saja SCRCPY di Google. Kita cari yang di GitHub ya. Nah, ini yang di GitHub. Oke, sudah terbuka. Nah, ini kebetulan versi 4.0. Di sini saya akan jelaskan dulu kelebihannya. Di sini teman-teman fitur include audio forwarding, recording, virtual display, copy paste input directory, mirroring webcam, dan lain-lain ya. Gamepad support, OTG mode, dan lain-lain ya. Ini versi sekarang sudah cukup banyak ya untuk fiturnya. Yang saya sukai adalah fitur recordingnya dan sudah saya coba ya. Nah, ini ada perintah-perintahnya ya. Teman-teman bisa pelajari karena di sini saya hanya menjalankan basicnya saja biar mirroringnya minimal sudah jalan dulu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita langsung unduh saja. Untuk unduhnya kita di release aja ya. Nah, di sini klik saja versi release. Cari, tinggal sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Kita cek dulu apakah ada untuk 32 bit atau 64 bit. Nah, di sini kebetulan jika komputer teman-teman menggunakan 64 bit, silakan pilih yang 64 ya. Kalau kebetulan teman-teman menggunakan 32, silakan gunakan 32. Sebenarnya jika komputer teman-teman 64 bit, sebenarnya bisa menggunakan yang versi 32 bit ya. Itu tidak jadi masalah karena bisa jalan di 64 bit ya. Oke, kita langsung, kebetulan komputer saya 64 bit, saya bisa menggunakan dua-duanya sih sebenarnya. Kecuali kalau komputer teman-teman 32 bit, teman-teman tidak akan bisa menggunakan yang versi 64 bit. Karena konsepnya di sistem komputer itu jika pakai 64 bit berarti harus bisa backward compatibility ya. Kira-kira seperti itulah. Kita download yang 64 bit saja. Nah, di sini kita langsung ekstrak saja. Nah, ini sebenarnya cukup mudah. Nah, di sini bisa teman-teman bisa langsung buka saja ya. Dan jika teman-teman ingin menggunakan CMD ya. Nah, seperti ini untuk perintah-perintah dasarnya ada. Nah, di sini ya ada. Saya tidak akan jelaskan biar videonya tidak kepanjangan saja ya. Misalkan teman-teman ingin menjalankan, nah ini ya, start app.com Android setting ya. Misalkan teman-teman mungkin ingin menjalankan hanya salah satu aplikasi saja, teman-teman bisa start app.com WhatsApp begitu ya. Atau com Mobile Legend ataupun com misalkan PUBG ya. Pokoknya adalah untuk cara mengetahui com dari aplikasi, teman-teman bisa cek di URL di Play Store sih ketika aplikasi tersebut dijalankan. Kalau teman-teman membutuhkan untuk cara settingan-settingan seperti ini mungkin akan saya bahas jika memang ada yang membutuhkannya. Oke, kita langsung jalankan saja untuk programnya biar videonya tidak kepanjangan. Caranya cukup mudah sih. Kita langsung jalankan ini saja ya, yang SCRCPY. Tunggu masih proses. Nah, di sini langsung pilih allow access saja. Oke, sudah terbuka dan terdeteksi karena di HP saya melakukan rekaman. Biarkan dulu. Nah, ini di ponsel bisa kita fungsikan ya. Lihat, bisa kita gerakan. Nah, contohnya di sini saya akan
Saya tidak akan membuka video YouTube atau Maxstream ataupun aplikasi streaming ataupun game ya. Nah, di sini kita akan coba nonton film. Contohnya di sini ini contoh saja ya. Harus di pause dulu biar tidak ini. Nah, kalau kita ini ya di HP-nya teman-teman coba miringin. Nah, ini ya. Kalau kita perbesar. Nah, enaknya jika teman-teman ingin ngerekam game ya, ini sudah bisa ya, sudah bisa gede seperti ini ya. Nah, untuk melakukan rekamannya teman-teman tidak perlu menggunakan aplikasi rekaman khusus sebenarnya jika teman-teman jeli ya. Jadi silahkan teman-teman baca ya untuk di sini nih teman-teman ya. Coba di ya. Untuk cara melakukan perekamannya ya klik yang recording. Nah, ini ya metode untuk cara perekamannya. Silahkan pelajari ya. Nanti akan saya jelaskan jika memang sudah ada yang membutuhkan cara merekamnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan aplikasi rekaman khusus karena untuk versi yang sekarang ini sudah bisa merekam ya. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.